Pemirsa, terdakwa kasus dugaan korupsi BTS 4G, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menjalani sidang vonis hari ini. Mantan Menkominfo ini sebelumnya dituntut 15 tahun penjara. Vonis mantan Menkominfo Johnny G. Plate saat ini masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain Johnny, terdakwa lain yang akan menghadapi vonis dalam kasus BTS 4G Bakti adalah Anang Ahmad Latif, mantan Direktur Utama Bakti Kominfo. Serta Yohan Suryanto, mantan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia. Johnny G. Plate sebelumnya dituntut 15 tahun penjara. Jaksa meyakini Plate terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek BTS 4G Kominfo bersama terdakwa lain. Plate dituntut membayar pengganti 17,8 miliar dan membayar denda 1 miliar rupiah atau pidana penjara 12 bulan. Johnny G. Plate diduga merugikan keuangan negara sebesar 8,32 triliun. Pemirsa, untuk mengetahui suasana sidang terkini vonis Johnny G. Plate, kita akan terhubung dengan rekan kami, Putu Bagus, di PN Tipikor Jakarta Pusat. Selamat siang, Putu. Ya, bagaimana proses sidang pembacaan vonis putusan atas Johnny G. Plate siang hari ini, apakah sudah berlangsung? Ya baik, selamat siang Gede, Anggi dan juga pemirsa. Memang benar, memang pada hari ini, tepatnya pada 8 November 2023, merupakan pembacaan vonis yakni dari Majelis Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini membacakan vonis dugaan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ex dari Menkominfo yakni Johnny G. Plate. Di mana memang dari pantauan kami ketiga terdakwa ini sudah hadir dan sudah memasuki ruang sidang sekiranya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di antaranya ada Johnny G. Plate, Anang Ahmad Latif, dan juga Yohan Suryanto. Ketiga terdakwa ini melakukan tindakan dugaan pidana korupsi, yakni dari kasus Base Transceiver Stations 4G Kominfo, yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Kan kami juga memberitakan sebelumnya bahwa dalam persidangan sebelumnya ada tuntutan yang sudah dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni diantaranya Yohan Suryanto dengan tuntutan 6 tahun penjara, Johnny Plate 15 tahun, dan juga Anang Ahmad Latif 18 tahun. Sementara itu juga kami menyampaikan dari tuntutan tersebut yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, yakni menilai dari Johnny G. Plate ini meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai dakwaan dari ke-1 Primer Pasal 2 Ayat 1 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Dan tak hanya itu juga, Johnny G. Plate juga dituntut dengan denda hukuman 1 miliar dengan membayar untuk mengganti 17 miliar rupiah. Dan para terdakwa ini dihukum serta memberatkan terdakwa yakni Johnny G. Plate untuk uang mengganti sebesar 17,8 miliar, subsidiar 7,5 tahun. Dan untuk sampai saat ini, sekiranya di tempat saya melaporkan pukul 11.46 waktu Indonesia Barat, persidangan ini masih berlangsung dengan tadi agendanya ada pembacaan ulang dari tuntutan, dan kami masih terus memantau informasi sekiranya memang pembacaan atau vonis ini berdasarkan urutan dari tuntutan yang tadi saya sudah sampaikan, dari urutan terendah sampai urutan tertinggi. Yang terendah tadi, maka dari itu Johnny Plate ini ada di urutan kedua, dan yang ketiga nanti ada Anang Ahmad Latif maksud kami, dan yang pertama yang saat ini sedang mengalami persidangan yakni ada Yohan Suryanto. Sekian kami kembalikan ke Anda, Anggi dan juga Gede. Kami terus menanti informasi terbaru dari Anda dari sidang putusan Johnny G. Plate.